Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan saya dalam acara Ngabuburit bersama Kang Zainal di channel istimewa kita, yaitu Azriyah TV. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang apa saja yang mempengaruhi puasa kita sah secara syar'i atau secara fikih, dan bagaimana puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, dalam puasa kita mengenal ada yang disebut dengan syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa, ada juga rukun puasa. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa secara jumhur ulama mengatakan setidaknya ada 6 syarat. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua baligh, dia sudah dewasa. Berakal, dia sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia mampu secara fisik, lahir batin mampu untuk berpuasa. Suci dari hadas besar. Dan yang keenam adalah mengetahui bahwa waktu itu sudah masuk bulan Ramadan. Nah, kita akan bahas secara singkat. Ketika ada orang ditanya harus kenapa puasa, karena saya Islam, karena saya beragama Islam. Nah, itu yang menyebabkan kita harus berpuasa, itu karena kita adalah Muslim. Setelah itu yang menyebabkan kita berpuasa berikutnya adalah karena kita sudah balik, sudah dewasa. Bagi laki-laki sudah bermimpi di malam hari, bagi perempuan mungkin sudah pernah haid, atau secara umur sedikitnya perempuan 9 tahun sudah masuk kategori dewasa, atau pria sekitar 16 tahun. Yang ketiga adalah dia harus dalam posisi sehat akalnya, tidak sedang gila atau sedang mabok dan seterusnya. Ayan. Yang keempat, mampu secara fisik, maka dia wajib berpuasa. Yang kelima, suci dari haid, dari hadas besar, dari nifas, dari wiladah, sedang beranak. Yang keenam, dia harus mengetahui bahwa ketika dia berpuasa Ramadan memang sudah waktunya bulan Ramadan. Berikutnya hadirin rahimakumullah, syarat wajib lagi berpuasa adalah dia memang beragama Islam. Yang kedua, dia berakal. Ya memang dia punya akal, tidak gila, tidak ayan, dia balik dan mampu. Nah, kemudian apa bedanya syarat sah dan syarat wajib ini? Nah, hadirin rahimakumullah, syarat sah puasa adalah kondisi di mana kita berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Berkewajiban. Jadi ketika kita sudah beragama Islam, balik, berakal, mampu, suci, dan mengetahui waktu Ramadan, disitulah wajib kita untuk melaksanakan puasa. Sedangkan syarat wajib puasa adalah syarat atau langkah-langkah yang harus kita penuhi supaya apa? Supaya puasa yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir hadirinullah adalah rukun puasa. Rukun puasa ini terdiri dari niat. Jadi kita harus niat untuk berpuasa. Nawaitu syamagotin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, niat ini harus kita lakukan. Tidak cukup dengan lisan, tapi juga harus kita imbangi niat dalam hati. Ini sudah muttafaq alaih, bahwa niat itu tidak cukup hanya dengan lisan, tapi harus dengan niat kita dalam batin. Meskipun niat dalam batin sudah cukup, tapi para ulama juga mengatakan afdolnya juga dilaksanakan atau dilakukan dengan melafalkan. Yang kedua adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi rukun puasa itu terdiri dari niat dan harus menghindarkan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari nanti. Nah, inilah hadirinullah hal-hal yang harus kita mengerti terkait dengan Ramadan kita atau puasa kita, supaya apa? Supaya kita mengerti tentang kewajiban kita, dan setelah kita lakukan kewajiban kita, maka kemudian yang kita harapkan adalah sah dan diterimanya puasa kita. Nah, dari ketiga hal ini, baik syarat sah maupun syarat wajib maupun rukun puasa, harus sungguh-sungguh kita pelajari dengan seksama. Demikian hadirin rahimakumullah, kuliah singkat ini mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di waktu dan hari yang lebih baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.